Baik, kita akan melanjutkan sekarang ya. Kita sudah sampai di 2 Raja-Raja pasal 18. Iya, kemarin kita sudah melihat ya bagaimana bangsa Israel akhirnya jatuh dalam pembuangan, saudara ya. Kenapa? Karena dosa. Mereka terus menyembah berhala dan tidak menghormati Tuhan. Dan kita akan lanjutkan sekarang 2 Raja-Raja pasal yang ke-18. Ya, Hizkia Raja Yehuda judul perikopnya. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Jadi kita lihat ya, ada satu lagi yang dikatakan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kalau yang lainnya selama ini dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tapi kali ini ya kita lihat di sini Hizkia anak Ahaz dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, saudara ya. Dan dikatakan di sana tepat dia melakukan seperti Daud bapa leluhurnya. Dan dikatakan ayat 4, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa, sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Jadi saudara, pada waktu Musa ya disuruh membuat ya ular tembaga itu kan untuk tujuan Tuhan pada waktu itu, tapi disembah oleh ya orang Israel, bahkan mereka mempersembahkan korban di patung itu ya, di patung ular tembaga itu, dan Tuhan marah, saudara. Tapi puji Tuhan ketika Raja Hizkia naik menjadi raja, ya selama ini raja-raja yang lain itu mereka berkompromi dengan dosa. Dan dosa mereka terus ikut, bahkan mereka tidak merobohkan puri-puri penyembahan berhala, mereka ikut dalam penyembahan berhala itu. Tapi puji Tuhan hari ini Hizkia diangkat menjadi Raja Yehuda, dia merobohkan ya, dia menjauhkan semua tugu-tugu bukit-bukit pengorbanan, dan dia meremukkan tugu-tugu berhala serta tiang-tiang berhala. Dan dia juga menghancurkan ular tembaga buatan Musa yang akhirnya disembah oleh bangsa Israel, di mana mereka membuat di sana ya tempat untuk pengorbanan. Ular tembaga itu selama ini dibuat sebenarnya untuk mengobati orang Israel yang digigit ular berbisa. Ingat kisah di dalam ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun, saudara. Lalu pada waktu itu Tuhan menghukum mereka, ada ular-ular berbisa yang keluar dari padang gurun. Dan Tuhan berkata kepada Musa, buat satu patung ular tembaga, ya tugu. Dan setiap orang yang memandang kepada ular itu mereka tidak akan mati sekalipun mereka dipagut ular. Tapi kemudian ini berubah fungsi, saudara. Ular tembaga yang tadinya disuruh Tuhan dibuat untuk ya menyembuhkan atau mengobati bangsa Israel yang digigit ular berbisa, justru ular tembaga ini ya disembah oleh bangsa Israel ya. Memang pada awalnya ular tembaga ini menunjukkan kehadiran dan kuasa Allah ya, dan ini mengingatkan bangsa Israel tentang belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan, bahkan perlindungan Tuhan. Akan tetapi ya benda ini tidak boleh menjadi objek penyembahan ya. Kita harus tetap menyembah kepada Tuhan. Apapun di hidup kita, saudara, tidak boleh menjadi objek penyembahan kita sehingga itu menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Uang, berhala atau apapun tidak boleh, hanya kepada Allah saja. Ya, jadi bangsa Israel sudah menggantikan ya ular tembaga itu menjadi objek untuk mereka menyembah berhala. Mereka membawa mereka membawa ya korban-korban dan mempersembahkannya di tiang ular tembaga itu, saudara. Sehingga itu ya sarana Tuhan menjadi objek penyembahan, sehingga mereka menggantikan Tuhan. Ya, dan siapa yang harus disembah sebenarnya? Apakah ular tembaga ya sebagai lambang kemahakuasaan Tuhan, atau Tuhan yang memang benar-benar Tuhan yang layak untuk disembah? Jangan tertipu, saudara. Banyak orang hari-hari ini menyembah uang, menyembah apapun yang mencoba menggantikan Tuhan karena dia pikir itu yang bisa membuat dia ya terus sukses, saudara. Tapi tidak seperti itu. Karena itu Hizkia dipaksa untuk menghancurkannya.
Ya, dan kita lihat di sini saudara, ketika akhirnya Hizkia digerakkan Tuhan memaksa dia untuk dia menghancurkan sebagian besar ya benda-benda berhala itu adalah benda-benda yang ya secara manusia memang pada waktu itu ya ada kuasa pada ular tembaga itu menunjukkan kuasa Tuhan, tapi tidak boleh dijadikan objek penyembahan saudara ya. Dan kita lihat di sini akhirnya mereka mulai menyembah, membakar korban ya bahkan kepada ya dewa mereka. Ia percaya, ayat yang kelima, ya, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya. Tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang ya daripada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Ya, jadi Hizkia itu menjadi raja yang berpegang pada perintah Tuhan. Dia merobohkan penyembahan berhala, dia merobohkan kuil-kuil itu. Maka ayat 7, Tuhan menyertai dia kemanapun dia pergi berperang, dia selalu beruntung. Ya, bahkan ia memberontak kepada Raja Asyur dan ia tidak lagi takluk kepadanya. Orang itu kalau disertai Tuhan saudara, maka keberuntungan mengikuti dia ya. Dikatakan ayat 8, dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Jadi saudara, Hizkia itu memang ketika dia menjadi raja, dia sangat dipakai oleh Tuhan saudara. Ayat 9, dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ke-7 zaman Hosea bin Ela Raja Israel. Ya, maka majulah Salmaneser ya Raja Asyur menyeberangi Samaria dan mengepungnya, biar direbutnya lah itu sesudah ya lewat 3 tahun, dalam tahun yang ya dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 ya zaman Hosea Raja Israel, direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur ya dan ke sungai Habor, yakni sungai ya negeri Gozan, dan itu adalah kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan, saudara, dikatakan ya mereka itu tidak mau mendengarkan Tuhan ya, tidak mau mendengarkan manusia saudara. Jadi dikatakan di sini bahwa ya pada akhirnya ya mereka itu ya dibilang di sini diserahkan Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ya ke Asyur. Dan akhirnya apa saudara, dikatakan di sana mereka ditempatkan ya di Hala pada sungai Hasor, yakni sungai negeri Gason, dan di kota-kota Madai. Oleh karena mereka itu tidak mau ya, mereka tidak mau mendengar suara Tuhan Allah mereka ya, dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan itu, dan mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Jadi persoalannya hanya adalah apakah kita ini mau mendengar suara Tuhan. Ya, bangsa Israel mengalami pembuangan karena mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Saudara, apapun yang kita lakukan di hidup ini hari-hari ini, yang Tuhan mau adalah satu, mari kita sungguh-sungguh hidup ya di dalam jalan Tuhan, dan marilah kita sungguh-sungguh berpegang pada firman-Nya, dan marilah kita sungguh-sungguh mengubahkan ya kehidupan orang lain lewat hidup kita, karena kita ini mau dituntun oleh Tuhan. Dikatakan bangsa Israel mengalami kebinasaan, bahkan dibuang dalam pembuangan karena mereka tidak mau mendengar suara Tuhan ya. Sangat berbahaya saudara ya, dimana kita melihat tadi di antara semua raja-raja Yehuda tidak ada lagi yang sama seperti Hizkia ya. Berbeda sekali dengan ayahnya Raja Ahaz, Hizkia mengikat ya perjanjian dengan Tuhan, dia mengikuti Allah, dia lebih dekat dan dia lebih tulus daripada raja manapun di Yehuda dan di Israel. Dan pernyataan ini memang ya dikatakan bahkan diakui oleh raja-raja ya setelah terpecahnya kerajaan, dan karenanya ia tidak mencakup Daud yang dianggap sebagai raja yang paling setia kepada Allah. Dan akhirnya kita melihat saudara di sini Yehuda terjepit ya ketika Asyur maju saudara. Ya, di antara kedua kerajaan besar, Mesir dan Asyur,
Kedua kerajaan itu ingin menguasai Yehuda dan ingin menguasai Israel. Namun kita tahu bersama saudara, dan kita lihat karena Yehuda itu dan Israel terletak di samping penting dari semua jalur perdagangan timur dekat kuno. Jadi bangsa yang menguasai Yehuda itu akan dapatkan keuntungan militer dan ekonomi atas persaingan-persaingannya. Pada waktu itu Hizkia menjadi raja dan Asyur menguasai Yehuda. Dengan tindak sangat berani Hizkia memberontak terhadap kerajaan kuat ini, dan kepadanya yang dulu ayahnya tunduk memberikan upeti. Pada akhirnya Hizkia menaklukkan, dia memberontak, dan dia akhirnya mengalami janji Tuhan. Saudara, karena itu mari dalam hidup ini kita perlu berjalan dengan Tuhan, dituntun Tuhan, dan mendengar suara Tuhan. Mari kita mentundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami belajar hari ini dari seorang raja yang berkenan kepada Tuhan, yaitu Raja Hizkia. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau juga pakai hidup kami seperti yang Engkau pakai dia, sehingga kemuliaan demi kemuliaan itu menyertai kehidupan pelayanannya. Terima kasih Bapa, mari buka hati dan tanganmu, saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal dan Tuhan memberkati. Shalom.